Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita bersukacita senantiasa karena Tuhan kumpulkan di pagi hari ini dalam suasana yang baik, yang sehat, dan kita tetap menikmati berkat-berkat Tuhan. Pada saat ini, saya akan menyampaikan firman dengan judul "Di dalam Dia Kita Hidup". Bapak Ibu Saudara, hidup kita tidak pernah bisa dilepaskan dari firman. Dan firman itulah yang membuat iman kita itu semakin diteguhkan. Ya. Sehingga kita memiliki kepastian, kemantapan, keyakinan akan karya keselamatan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus percaya diri dalam hal ini. Seringkali kalau kita toleh-toleh, lihat, mendengar perkataan iblis, lihat siapa kamu, masa kamu sudah diselamatkan, gitu kan? Atau lihat pengajaran lain, gitu ya. Apakah kamu sudah cukup layak, kamu diselamatkan, kamu tinggal bersama Bapa nantinya. Ya. Tetapi dari firman itulah yang memberikan satu keyakinan, kemantapan kita, bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Bahkan kalau ada orang yang menyampaikan firman, seberapa mudah kita ngomong tentang keselamatan, kita harus mengerti itu bahwa itu tidak sesuai firman. Kita harus percaya diri bahwa kita sudah diselamatkan. Dan tentu dalam perjalanan iman kita di dalam Dia, kita harus mengerjakan karya keselamatan itu dengan takut dan gentar. Nah, apakah keyakinan kita akan keselamatan itu yang Tuhan berikan, Tuhan sendiri berikan, bahwa Tuhan yang memilih kita sejak sebelum dunia dijadikan, itu menyatakan bahwa keselamatan itu karya yang pasti dari Allah terhadap hidup kita. Apakah dengan cek kosong? Tidak, ternyata ya. Di 2 Timotius 1 ayat 7-8 itu bicara seperti ini. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita itu bukan sekedar kepercayaan diri, tetapi dari buktinya Allah memberikan dirinya kepada kita, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang berani, roh yang laki-laki, roh yang tidak penakut. Banyak orang yang hidupnya skeptis, belum bergerak sudah takut duluan, mau bergerak ragu-ragu karena yang dibayangkan kegagalan. Kita bisa melihat itu bukan roh yang diberikan oleh Allah. Katanya. Yang kedua, roh yang membangkitkan kekuatan. Bukan roh kelemahan. Bukan roh yang membuat kita lemah, tapi roh yang membuat kita semakin kuat. Itu perlu kita pahami. Ya. Kemudian roh yang memberikan kasih. Kita hidup diajar oleh kebenaran, berbeda dari dunia ini dengan apa? Kasih. Korintus 13 ayat 4-6. Kemudian rohnya juga memberikan kita ketertiban. Di era zaman ini yang namanya hidup tertib itu semakin susah untuk didapatkan. Apa arti roh yang tertib? Roh yang penurut, mudah diajak
wajar, ya, mudah ditunjukkan sesuai dengan kebenaran, tidak liar, ya, teratur. Jadi kehidupan orang percaya itu ditandai dengan hidup yang tertib. Ya, bahkan Paulus menggambarkan bagaimana suasana ibadah itu harus tertib. Ya, jadi roh Allah memberikan kita roh, bukan roh ketakutan, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, selanjutnya bagaimana di 2 Timotius tadi sudah kita mempercayai karya keselamatan, kita sudah tahu bahwa Allah memberikan kepada kita roh yang luar biasa itu, katanya di ayat 6, mengobarkan kasih karunia yang ada padamu. Mengobarkan kasih karunia Allah. Artinya jangan diam, bergeraklah, teruslah maju. Kemudian peliharalah, jagalah semangat dalam dirimu, lipat gandakanlah, kembangkanlah potensi-potensi. Jadi kalau banyak orang percaya yang berdiam diri, katanya, justru yang bekerja biasa-biasa saja, itu dia tidak bertindak untuk mengobarkan karunia. Arti kata mengobarkan itu, apinya sudah nyala, tetapi dibuat lebih besar lagi. Ya, dibuat lebih tapan. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Kata jangan malu bersaksi itu menunjukkan bahwa kita bangga memiliki Allah. Kita hidup di dalam Dia. Sehingga tidak ada yang menahan kita. Bahkan menghentikan kita untuk terus membicarakan, untuk terus mengatakan, untuk terus menyampaikan tentang apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup. Segala hal yang kita lakukan itu senantiasa terkorelasi atau terhubung dengan Tuhan. Kemudian yang berikutnya ayat 14, peliharalah harta yang indah. Karya keselamatan kita dalam Kristus adalah kita memiliki sesuatu yang bagus, tentu kita akan merawatnya dengan baik. Kita tidak akan mendiamkannya di posisi yang tidak kelihatan. Kita tidak menjaganya, tetapi selalu membuatnya itu ada bersama-sama dengan kita. Itu sesuatu yang kita tunjukkan, kita pamerkan, bahkan kita perkatakan, karena itu sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Sesuatu yang terus hadir, sesuatu yang terus menunjukkan eksistensinya di dalam. Terpujilah nama Tuhan. Mungkin bagi banyak orang ada di dalam Kristus itu sesuatu yang biasa, tetapi bagi kita orang yang terus tinggal di dalam Dia, sesungguhnya kita mengerti rahasianya, bahwa di dalam Dia itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan kita hidup senantiasa mengubarkan kasih-Nya di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.